Universitas Bina Bangsa merupakan salah satu universitas yang berada di Kota Serang. Jumlah keseluruhan program studi yang ada di Universitas Bina Bangsa sebanyak 12 program. Salah satu studinya yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana saat ini kami mengambil studi dengan jurusan akuntansi. Dan saat ini kami akan menjelaskan mengenai prinsip jancukan. Simak penjelasannya ya. Nah, dan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip jancukan dalam akuntansi dan pelaporan keuangannya. Dalam penelitian kali ini pun kita akan membahas mengenai prinsip jancukan dan pelaporan keuangan itu apa. Jancukan sendiri merupakan sebuah singkatan dari jangan cukup angka aja. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang terjadi dalam jancukan dan pelaporan keuangannya seperti apa dalam jancukan sendiri. Penelitian ini bertujuan menelaah kemungkinan peningkatan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan melalui kerangka konseptual pelaporan keuangan dan turunannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ungkapan kata-kata dalam laporan keuangan dapat meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan bagi pengguna. Implikasi dari penerapan prinsip jancukan dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan adalah meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan bagi para pengguna. Nah, dan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari jancukan serta pentingnya keterbacaan dalam sebuah akuntansi laporan keuangan itu apa aja. Prinsip jancukan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip jancukan adalah prinsip yang mengharuskan pelaporan keuangan tidak hanya disajikan menggunakan angka saja, tetapi harus ada deskripsi di dalamnya untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Istilah jancuk atau jancukang sebagai simbol dalam komunikasi dimulai dengan makna yang sebenarnya, mengacu pada dan merupakan simbol yang maknanya sangat dinamis dan sangat fleksibel, adalah dari realitas sebenarnya, makna yang kotor dan kasar, menjadi makna hiperrealitas di luar kenyataan atau tanpa makna yang jelas. Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, yang pertama, tujuan dalam pembuatan dan publikasi pelaporan keuangan. Yang kedua adalah karakteristik informasi yang terkandung pada pelaporan keuangan khususnya pada aspek kualitatif. Yang ketiga, serangkaian unsur mendasar yang terkandung pada laporan keuangan yaitu definisi, pengakuan, dan pengukuran. Sedangkan yang keempat adalah konsep dan pemeliharaan modal. Kerangka konseptual pelaporan keuangan menyatakan bahwa tujuan umum pembuatan dan publikasi pelaporan keuangan pada hakikatnya adalah menyediakan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak terkait, khususnya investor dan kreditor. Pentingnya keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keterbacaan dan keterpahaman yang baik akan memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, memprediksi potensi risiko dan return. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih informasional. Dalam konteks Indonesia, regulator penyusunan standar akuntansi pada pelaporan keuangan seperti DSAK IAI yang memiliki peran penting dalam memahami keterbacaan serta keterpahaman pada sebuah laporan keuangan. Implikasi dari penerapan prinsip jancukan dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan, secara empiris penelitian ini juga menemukan bukti bahwa perusahaan publik emiten di Indonesia telah mematuhi prinsip jancukan dan mengimplementasikannya dalam pelaporan keuangan. Salah satu contoh pengimplementasian prinsip jancukan yang terjadi pada PT Ciputra Surya yang telah menerapkan prinsip jancukan dalam pelaporan keuangannya dengan mengungkapkan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan. PT Ciputra Surya mempresentasikan alat pembayaran liquid yang dimiliki pertanggal 31 Desember 2016 dalam kata dan angka melalui simbol kas dan setara kas senilai 1,5 triliun, dan dengan demikian PT Ciputra Surya telah menggabungkan representasi kata dan angka dalam laporan keuangan. Selain itu, PT Ciputra Surya telah mengimplementasikan prinsip jancukan dengan mengungkapkan peristiwa setelah tanggal pelaporan dan menggabungkan representasi, kata, dan angka dalam laporan keuangannya. Jadi, kesimpulannya adalah
Dari hasil analisis menunjukkan laporan keuangan seharusnya tidak hanya mempresentasikan fenomena ekonomi dengan angka, tetapi perlu memberikan deskripsi melalui ungkapan kata-kata untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Dengan istilah Surabaya, laporan keuangan harus disajikan berdasarkan prinsip jancukan. Artinya, akuntan wajib berprinsip jangan cukup di angka atau jangan merasa cukup menyajikan angka. Dibuat sebagai salah satu tugas besar mata kuliah teori akuntansi. Dengan dosen pengampu, Ibu Haja Dia Permatasari, SAK, MAK, AK, SCPA, CTP.